Perkenalkan, saya Indah Yunda Yunita Ngantung dari kelas A semester 3 Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 200101034. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan jarak jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika COVID-19 masuk di Indonesia, dengan cepat pemerintah langsung mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dengan nomor 4 tahun 2020. Nah, di dalamnya berisi tentang arahan mengenai belajar dari rumah atau stay at home atau melalui pembelajaran jarak jauh online. Nah, di sini kita akan membahas tentang tantangan juga sebagai guru profesional, menjadi guru profesional. Nah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah, guru, peserta didik maupun orang tua atau wali yang mendampingi anak yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, kenapa dikatakan tantangan? Ya, karena ketika kita menggunakan media itu pasti kendalanya itu pasti dalam jaringan. Untuk guru atau sebagai pendidik, tantangannya itu ketika kita sudah menyampaikan begitu banyak materi, tetapi ternyata kita tidak tidak memantau anak-anak kita, apakah mereka menangkap materi ini yang disampaikan atau tidak. Ya, mungkin ada yang karena jaringan kurang bagus, ada juga karena hanya alasan, ya, mereka hadir di room tetapi mereka tidak mendengar atau menangkap materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian untuk peserta didiknya sendiri yaitu seperti yang saya katakan tadi, mungkin peserta didik ini tinggal di tempat yang jaringannya kurang memadai, sehingga ketika kelas atau sekolahnya sedang berlangsung, dia tidak bisa dengan jelas mendengar apa yang disampaikan oleh pengajarnya atau pendidik, gurunya, dosennya. Nah, untuk orang tua atau wali sendiri, mungkin mereka merasa rugi ketika anaknya sudah sekolah, sudah membuang-buang banyak uang untuk sekolah itu, tetapi anaknya tidak mendapat apa-apa karena keterbatasannya jaringan, sehingga anaknya tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Nah, yang kedua yaitu sebagai pendidik profesional, guru wajib memiliki kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru. Di sini guru itu ditegaskan untuk profesional, ya. Jadi sebelum menggunakan sarana prasarana atau media, aplikasi yang akan digunakan dalam mengajar, ada baiknya guru itu harus mengetahui terlebih dahulu kurang dan lebihnya aplikasi tersebut. Nah, kemudian sebagai guru profesional, guru ketika masuk pada pertemuan pertama kelas, guru harus menanyakan keberadaan peserta didiknya ini atau tempat tinggal dari setiap peserta didiknya. Nah,
Kemudian selain menanyakan ke tempat tinggalnya, guru juga harus bertanya apakah di tempat yang mereka tinggal sekarang itu jangkauan jaringannya itu sangat baik atau tidak, agar supaya ketika kelas itu berlangsung ke depan tidak ada masalah yang akan dihadapi, seperti anak-anak sekarang itu sangat pintar ya kalau mau dibilang, karena bisa saja mereka karena sudah mengetahui kalau misalnya menggunakan media Zoom, ketika mematikan kamera, teman-teman yang lain mungkin karena jaringannya kurang baik itu mematikan kamera. Jadi kesempatan untuk anak-anak yang malas untuk mendengarkan materi, mereka juga mematikan kamera, tetapi bukan karena kendala jaringan, karena mereka ingin tidur atau mereka lagi di jalan mau kemana. Nah, guru harus mengetahui hal tersebut. Kemudian guru harus membuat pembelajarannya itu optimal, atau sebagai guru profesional, contohnya ketika guru tersebut mendapat jam mengajar itu sekitar jam 5 ya. Mungkin jamnya jam 1, tetapi karena kesibukan dari guru tersebut makanya dia mengundurkan waktunya sampai jam 5. Nah, guru harus bertanya dulu kepada murid-muridnya apakah jam 5 ini bisa atau tidak, karena ada anak-anak atau peserta didik yang karena jangkauan jaringannya itu kurang baik, maka ia harus pergi ke tepi pantai atau bukit atau di hutan atau di mana yang bisa mendapat jaringan yang baik. Nah, alangkah baiknya guru sebelum melakukan kegiatan atau mengambil keputusan dalam pembelajaran, guru menanyakan terlebih dahulu hal-hal sekecil itu. Selanjutnya, Smaldino mengemukakan bahwa peran media dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ adalah sebagai fasilitas untuk menyampaikan materi pembelajaran yang telah dikembangkan secara terstruktur, seperti yang saya katakan tadi, sedemikian rupa dengan asumsi bahwa penggunanya mempelajari materi tersebut di luar ruang kelas dan belajar secara individual. Nah, media sebenarnya telah lama dimengerti, tetapi hanya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Jadi media ini sebenarnya sudah lama banyak diketahui oleh orang-orang, tetapi mereka hanya mengetahui media ini hanya untuk menyampaikan informasi saja, seperti telepon, kita menelpon dengan saudara kita yang jauh, teman kita yang jauh. Nah, selanjutnya apabila media ini dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka media adalah alat komunikasi yang membawa informasi. Yang dimaksud informasi di sini itu pembelajarannya, seperti sekarang yang kita laksanakan. Ya, media itu seperti Zoom, Classroom, YouTube, dan lain-lain yang kita gunakan setiap kali kita mengikuti kelas daring. Dan yang terakhir saya mengambil dari para ahli, yaitu dari menurut Cosma.
Belle dan Williams dalam Rountree. Sistem belajar mandiri memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan tujuan belajar, sumber belajar, dan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Nah, secara lebih rinci, Rountree mengemukakan bahwa dalam sistem pendidikan, siswa memiliki otonomi atau kemandirian untuk menentukan tujuan atau hasil belajar yang mereka harapkan. Mata pelajaran, tema, topik yang mereka pelajari, atau bahan dan metode pembelajaran yang mereka kehendaki. Nah, jelas bahwa dalam sistem pembelajaran tersebut yang dimaksud oleh para ahli ini yaitu untuk memberikan otonomi atau kesempatan atau pembelajaran kebebasan. Contohnya seperti dalam pembelajaran Pak Dewasa ini kita diberikan kesempatan untuk mengajar teman-teman kita ya. Dosen kami membuat kelompok ya, membagi kelompok agar kami bisa menyampaikan materi demi materi yang ada. Kemudian setelah pembahasan materi telah selesai, kami juga diberikan kesempatan untuk melakukan sesi tanya jawab ya, saling berinteraksi, berdiskusi itu. Nah, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini bisa menambah wawasan saya dan bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh UNER. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.